Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Di video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru seputar P3K 2024 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada kabar terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Oke, sini Bapak Ibu bisa perhatikan informasi terkini bahwa kalau teman-teman ini notabene itu sebagai honorer yang gagal seleksi CPNS atau P3K 2024 ini masih punya harapan. Nah, ini hari ini ya, Kamis jam 4.17 tadi. Tentunya ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kalau non database ya kan, kalau non database itu memang nasibnya masih dipertanyakan Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena kalau P3K paruh waktu itu hanya yang honorer database ya Bapak ya. Kalau yang teman-teman yang notabene itu paruh waktu itu berarti nanti yang database saja yang bisa. Tentunya ini butuh regulasi tambahan ya. Nah, ada regulasi susulan yang untuk mengatur teman-teman yang non database. Ya, semoga saja bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan dari Palu Bapak Ibu ya. Para tenaga honorer yang tidak lulus seleksi apa CPNS atau P3K tahun 2024 ini mengadu kepada anggota Komisi 2 DPR RI Longki Janggola. Nah, tentunya teman-teman ini ingin langsung diangkat menjadi ASN P3K ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa para non ASN yang menyampaikan aspirasinya kepada Longki ini merupakan tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat Dewan atau Satuan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tentunya ini teman-teman ini yang notabene R2 maupun R3 ini juga minta langsung ke penuh waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, mintanya langsung penuh waktu. Nah, tentunya untuk teman-teman yang non database ya kan, non database ini mintanya juga bisa ya kan, bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang non database ini paruh waktu. Ya semoga saja bisa ya Bapak Ibu ya. Tetapi nanti memang dibutuhkan regulasi tambahan ya untuk teman-teman supaya nanti yang non database juga terakomodir untuk P3K yang paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa perwakilan honorer ini menyampaikan aspirasi terkait ketidakpuasan mereka terhadap proses seleksi CPNS dan P3K 2024. Tentunya Bapak Longki ini mengatakan para honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun isinya mendapatkan prioritas diangkat menjadi ASN P3K. Nah, ini lebih dari 5 tahun ya Bapak Ibu. Jadi batasnya itu kalau teman-teman lebih dari 5 tahun ya kan. Kalau teman-teman itu honorer lebih dari 5 tahun otomatis sudah terdata dong ya kan. Nah, ini otomatis database pasti Bapak Ibu ya kalau 5 tahun. Dan nanti ini tuntutannya itu di ASN kan saja ya kan, di ASN P3K. Jangan sampai paruh waktu karena sudah terdata di database-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Ini harapan dari teman-teman sih Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan seharusnya ya kan, seharusnya tenaga honorer yang telah bekerja lebih lama dari 5 tahun mendapatkan prioritas. Nah, ini dari Kota Palu Selasa kemarin ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Longki berjanji juga akan membawa permasalahan tersebut dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian dan Menpan RB Ibu Rini Widianti. Ya, semoga saja ada solusi ya Bapak ya. Jadi semoga ada solusi untuk teman-teman yang tentunya notabene itu belum mendapatkan formasi ya. Nah, ini permasalahannya kan teman-teman itu tidak ada formasinya. Nah, sehingga nanti otomatis ya memang tidak bisa ya kan. Kalau honor database masih bisa diparuh waktu kan. Kalau katakanlah non database, nah ini permasalahannya harus segera diselesaikan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Bapak ini ya kan, Gubernur Palu ini juga menghimbau agar para tenaga honorer tidak hanya fokus pada dinas tertentu, tapi juga mempertimbangkan formasi lain yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. Nah, ini mungkin ini yang dimaksud Bapak ini adalah optimalisasi formasi ya Bapak ya. Nah, ada optimalisasi
formasi yang kosong ya kan, optimalisasi banyak formasi yang kosong untuk diisi teman-teman yang notabene belum mendapatkan formasi ya. Nah, formasi kosong ini notabene selama itu bisa ya kan, misalnya sama-sama guru itu bisa diisi Bapak Ibu ya, daripada tidak dipakai ya kan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Bapak Longki ini juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan melaksanakan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulteng terkait dengan surat masa sangga yang hingga kini belum dikeluarkan oleh BKD Provinsi. Ya semoga saja ini menjadi angin segar bagi teman-teman yang notabene belum mendapatkan formasi. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan dalam pertemuan itu perwakilan honorer yang hadir diantaranya Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, dan Simon. Nah, mereka di sini mengungkapkan ada sejumlah ya kan, ada sejumlah permasalahan terkait seleksi CPNS dan P3K 2024 tahap 1, yang mana dari 99 tenaga honorer yang mengikuti ujian tidak satupun yang lulus. Mereka juga keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lulus tahap pertama tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap 2. Dan ada 115 formasi yang disediakan oleh Sekwan dalam seleksi P3K tahap kedua. Nah, memang aturannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan teman-teman itu tahap 1 tidak lulus, lah ya langsung diparuh waktu, ya kan? Diparuh waktu. Nah, tidak bisa mengikuti yang tahap 2. Tahap 2 itu digunakan untuk teman-teman yang notabene TMS atau belum lulus administrasi ya. Di tahap 1 bagi PNS itu bisa mengikuti tahap 2. Tapi kalau sudah tes itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Memang regulasinya itu seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan para tenaga honorer berharap formasi tersebut diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Artinya tentunya harapan dari para honorer ini lama masa kerja itu benar-benar dipertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Lama masa kerja ini notabene harus dipertimbangkan ya untuk diterima menjadi ASN P3K meskipun itu paruh waktu. Jadi ada pertimbangannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kami ingin mendapatkan prioritas seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain. Salah satunya adalah Provinsi Banten. Tenaga honorer di sana berhasil memperjuangkan aspirasi hingga lolos seleksi CPNS dan P3K melalui koordinasi dengan pemerintah, Mendagri dan Menpan RB. Menurut mereka juga meminta ya, ini ada tuntutan dari para honorer di Palu, BKD Provinsi Sulawesi Tengah segera mengeluarkan surat masa sangga seperti yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Sigi dan Donggala, seperti itu. Memang ini sangat perlu Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang katakanlah ada 115 yang kosong tadi itu harus dimaksimalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini R2 dan R3 itu sebaiknya juga dikasih optimalisasi formasi ya, karena sudah tes duluan di tahap 1. Seperti itu dulu informasi dari Kepkon, mudah-mudahan